Mari kita baca bersama-sama di dalam surat 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, saudara-saudara yang lainnya bisa simak Alkitabnya masing-masing. Dikatakan di sana bahwa dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudara, ini merupakan satu pesan yang disampaikan Rasul Paulus berkaitan tentang penderitaan, tentang penghiburan juga. Dan kalau kita cermati di sini dan kalau kita merenungkannya, kedua hal ini yaitu bicara tentang penganiayaan atau penderitaan dan juga penghiburan ini merupakan hal yang harus berjalan bersama-sama. Karena kita tidak akan mungkin menerima penghiburan bila kita tidak mengalami penderitaan. Dan hal ini memberikan kekuatan bagi kita pada saat kita mengalami penderitaan. Sebab di dalam penderitaan itu pasti akan ada penghiburan yang tersedia bagi kita. Dan kalau kita berbicara penghiburan, di dalam Alkitab kita temukan bahwa Roh Kudus adalah penghibur, sang penghibur itu. Dan Roh Kudus itu tidak bisa menghibur orang-orang yang merasa bahwa diri mereka itu tidak membutuhkan penghiburan. Roh Kudus tidak bisa menghibur orang-orang yang mereka merasa nyaman, yang sudah merasa comfortable, merasa semuanya enak, semuanya nyaman. Jadi kondisi yang dia alami semuanya tidak ada yang membuat dia merasa sedih misalnya, merasa takut, merasa dianiaya. Jadi Roh Kudus tidak bisa memberikan penghiburan kepada orang-orang seperti ini. Dan kita tidak bisa mengenal bahwa Allah itu memang benar-benar Allah penghibur, sang penghibur, sebelum kita mengalami penderitaan. Jadi dua hal ini, penderitaan dan penghiburan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kedua hal ini selalu akan ada bersama-sama. Sekalipun mungkin ya, saat ini kita merasa ya aku sedang, katakanlah aku tidak membutuhkan penghiburan. Karena mungkin saat ini aku memang tidak mengalami penderitaan. Karena semuanya baik-baik saja. Aku tidak mengalami penganiayaan oleh karena imanku. Semuanya sedang oke, semuanya lagi fine-fine saja. Tetapi mungkin ada juga di antara kita
yang saat-saat ini sedang mengalami penderitaan karena imannya. Mungkin di lokasi tempat kerja dia, karena dia adalah orang yang percaya kepada Kristus, dia mendapatkan satu, dalam tanda kutip, penganiayaan tersendiri di tempat kerjanya. Atau mungkin terjadi juga penganiayaan di tengah keluarganya, karena mungkin ini adalah orang yang satu-satunya di dalam keluarga itu yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Akan tetapi saudara, akan ada masanya di mana orang Kristen itu akan mengalami penderitaan karena imannya. Dan Allah, dia sedang mempersiapkan semua orang percaya untuk bisa menghadapi hal tersebut. Karena kalau kita lihat, kita perhatikan, kejahatan di dunia ini semakin hari semakin nyata. Kejahatan itu makin lama sepertinya makin berani, makin terang-terangan, makin merajalela katanya. Ya kan? Tapi kalau kita lihat semuanya ini seakan-akan memang bahaya itu senantiasa mengintai kita. Kita bisa mengatakan bahwa dunia ini makin tidak mengenal Allah. Akan tetapi saudara, pada saat yang bersamaan Allah juga melakukan hal-hal yang baru di dalam gerejanya. Allah melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam jemaatnya, di mana ada kebangunan besar yang sedang terjadi. Mengapa ada kebangunan besar? Karena kebangunan besar ini dibutuhkan pada saat situasi yang sangat tidak baik, saat segalanya menjadi stagnan, maka dibutuhkan awakening, dibangun. Dan kebangunan besar itu sedang terjadi di dalam gereja Tuhan. Dan di mana kita bisa melihat bahwa semakin hari Kristus itu semakin menjadi pusat bagi jemaat. Sekalipun memang kita mengetahui juga bahwa sepertinya si jahat atau iblis ini makin menguasai dunia. Bahkan ini juga diteguhkan di dalam kitab suci, di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Di sana dikatakan bahwa seluruh dunia ini itu berada di bawah kuasa si jahat. Jadi saudara mungkin pernah mendengar ada lagu yang mengatakan begini, He got the whole world in his hand. Jadi ada lagu yang mengatakan He got the whole world in his hand. Saya nggak pintar nyanyi ya. Tapi saat bicara tentang itu kan seringkali kita berpikir, wah, Yesus yang memiliki seluruh dunia ini, yang seluruh dunia ini ada di atas tangannya. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab suci mengatakan bahwa seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Namun sekalipun demikian, kita memang harus menyadari bahwa penganiayaan, penderitaan yang kita alami karena kita percaya kepada Kristus, semua yang terjadi kepada orang percaya, yang terjadi pada gereja, itu bukan malah menghancurkan gereja. Tetapi saat penganiayaan itu datang, saat penderitaan itu datang, maka hal itu malah membuat gereja, membuat kita makin sepenuhnya mengandalkan Kristus. Jadi pilihannya itu, saat kita mengalami penderitaan, saat kita mengalami penganiayaan, ada dua pilihan sebenarnya. Kita makin mengandalkan Kristus, makin berserah kepada Dia, makin pokoknya Kristus yang bisa menolong aku keluar dari sini. Atau bisa juga kita bisa menyerah terhadap keadaan yang terjadi. Nah, ini semua kita lihat di dalam pasal yang pertama dari surat 2 Korintus ini. Dan kalau kita melihat seperti apa salam yang dituliskan oleh Rasul Paulus di sini, itu kata-katanya mirip dengan salam yang ada di dalam surat 1 Korintus. Jadi mirip. Memang ada beberapa hal yang berbeda, misalnya nama orang-orang yang disebutkan di sana. Di 1 Korintus di sana disebutkan ada Sostenes, di dalam 2 Korintus di sini kita temukan ada Timotius. Tetapi sekalipun demikian, salamnya ada kemiripan. Hal yang paling sering kali muncul di dalam setiap salam yang dituliskan oleh Rasul Paulus adalah kata kasih karunia dan damai sejahtera. Ini hampir selalu muncul dalam salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, kalau kita bicara tentang kasih karunia itu merupakan sebab. Jadi dia adalah penyebab, dan damai sejahtera itu yang menjadi akibatnya. Jadi karena ada kasih karunia, maka akibatnya ada damai sejahtera. Dan ini merupakan satu pola, satu pattern yang ada di dalam dunia roh,
di dalam dunia spiritual. Ada kasih karunia yang menyebabkan adanya damai sejahtera. Nah, kasih karunia dan damai sejahtera. Kita perlu ingat ini yang kita butuhkan. Yang menyedihkan saudara, mungkin saudara pernah menyaksikan dan kita bertemu ada banyak orang yang berusaha untuk mendapatkan damai sejahtera saja tanpa menerima kasih karunia. Mereka ingin memiliki damai sejahteranya saja, langsung berusaha untuk dapatkan damai sejahtera tanpa menyadari bahwa damai sejahtera itu didapatkan oleh karena kasih karunia yang diberikan kepada kita. Damai sejahtera yang kita inginkan itu bicara tentang ada keutuhan, bicara tentang keharmonisan, bicara tentang kesehatan, bicara tentang semua hal yang baik. Bahkan di dalam bahasa Ibraninya adalah kata shalom. Di dalamnya tercakup semua hal yang baik itu. Dan kita menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu semua bisa kita peroleh. Shalom itu bisa kita peroleh karena semuanya itu disediakan Allah melalui kasih karunia. Lalu apa itu kasih karunia? Saya yakin banyak dari kita sudah memahami tentang hal ini. Karena kalau kita tidak paham tentang apakah itu kasih karunia, maka kita tidak akan pernah menemukan damai sejahtera itu. Jadi kasih karunia ini artinya adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita usahakan. Kita sebenarnya tidak layak untuk menerimanya, tetapi Allah tetap memberikannya kepada kita. Jadi kasih karunia ini berarti Allah di dalam kasih-Nya yang besar, Dia memberikan berbagai macam hal kepada kita, dan semua hal yang Dia berikan kepada kita itu gratis. Kita nggak perlu bayar. Dia tidak membuat kita harus bersusah payah untuk bisa mendapatkannya. Kita juga tidak perlu membayarnya, mungkin dibayar dengan uang atau pakai kartu kredit misalnya dan dicicilkan misalnya sampai 1 tahun gitu kan, 12 kali. Enggak begitu saudara, Dia tidak meminta bayaran apapun. Dan Dia juga tidak mengatakan bahwa kamu harus lakukan ini, kamu lakukan itu dulu, setelah itu baru kamu layak menerima kasih karunia. Tidak ada yang seperti itu. Semuanya telah tersedia bagi kita, gratis. Dan saat kita mengetahui bahwa semua hal itu menjadi milik kita dan itu gratis diberikan kepada kita, maka akan ada damai sejahtera. Kita tidak lagi berusaha keras untuk mendapatkannya. Kita tidak khawatir kalau kita nanti misalnya nggak bisa mendapatkannya karena kita kurang berusaha. Tetapi sudah menjadi milik kita dan itu gratis. Karena itu kita memiliki damai sejahtera. Dan sangat jelas di sini saat kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 tadi, kata kuncinya itu sangat jelas kita lihat di sana adalah bicara tentang penghiburan. Bahasa Inggrisnya adalah comfort. Saat kita berbicara tentang penghiburan, saat kita bicara tentang comfort, ada kata lain yang muncul di sana yang menjadi temannya si comfort ini. Adalah kata comfortable. Banyak orang mencari comfortable. Banyak orang mencari kenyamanan. Jadi saat ada orang datang misalnya, dia menginginkan kita membicarakan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang membawa suatu hal yang membuat dia merasa nyaman, merasa enak gitu kan, merasa comfortable. Dan bila disuruh memilih, mungkin saudara, sebagian besar dari kita akan lebih memilih kenyamanan dibanding kita memilih penghiburan. Karena apa? Seperti tadi yang sudah kita katakan bahwa penghiburan itu selalu bersama-sama dengan penderitaan. Oleh karena itu kita lebih suka berada dalam kenyamanan, ya kan? Kesempurnaan. Bukan di lagu itu ya. Nah, di ayat yang ketiga dan keempat di sana dikatakan bahwa terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Ayat itu tidak mengatakan bahwa Allah sumber segala penghiburan yang membuat kami mendapatkan kenyamanan. Tidak pernah dikatakan seperti itu. Allah menghibur kita dengan memberikan kita, menjadikan kita berada dalam satu kondisi yang comfortable, kondisi yang nyaman. Enggak seperti itu, saudara. Lalu apa arti comfortable ini? Apa artinya kenyamanan ini? Kenyamanan atau comfortable ini artinya
bahwa kita sedang tidak berada di dalam kondisi yang berbahaya. Tidak ada hal yang membuat kita merasa nggak nyaman. Dan karena itu, kita juga tidak membutuhkan bantuan dari siapapun juga, karena kita sedang berada dalam kenyamanan. Orang menyebutnya sebagai zona nyaman. Pokoknya enak lah, pokoknya seperti inilah. Nggak usah diganggu-gugat lagi. Enak berada di sana. Nah, orang yang berada di dalam kenyamanan, mereka tidak membutuhkan Allah sebagai sumber penghiburan mereka. Bahkan mereka tidak membutuhkan siapapun juga untuk menghibur mereka. Nah, kalau saudara pelajari di dalam kata penghiburan itu sendiri, itu memiliki makna seperti kita menjadi berani. Karena di tengah permasalahan kita, di tengah kesulitan yang kita hadapi, ada penghiburan, dan penghiburan itu membuat kita menjadi berani. Kita tidak bisa menjadi berani kalau kita tidak pernah menghadapi bahaya. Kita tidak akan pernah tahu bahwa diri kita, aku ini ternyata berani juga. Kecuali pada saat kita menghadapi sesuatu hal yang menakutkan. Kalau kita tidak pernah diperhadapkan dengan sesuatu hal yang menakutkan, maka kita nggak tahu sebenarnya kita ini berani atau penakut. Karena itu penghiburan ini, itu yang membuat orang bisa menjadi berani. Yang membuat seseorang itu bisa menjadi kuat. Yang membuat seseorang itu bagaikan memiliki sebuah benteng pertahanan yang kokoh. Sekalipun di tengah berbagai macam permasalahan. Sekalipun di tengah berbagai macam penderitaan. Mungkin dia kehilangan apa yang menjadi miliknya. Mungkin dia kehilangan keluarganya. Mungkin dia kehilangan segalanya. Akan tetapi karena ada penghiburan ini, dia bisa tetap kuat, dia bisa tetap kokoh, dia tetap berani untuk menghadapi segala sesuatunya. Dan saudara, jika saudara mengikut Yesus, maka saudara juga berbagi di dalam kehidupan Yesus itu. Jika saudara menjadi bagian dari Dia, maka hidup Kristus itu, hidup Yesus itu juga menjadi bagian di dalam hidup saudara. Dan hal yang sangat menonjol dari kehidupan Yesus adalah Dia itu adalah seorang yang hidupnya penuh dengan penderitaan. Kehidupan Yesus mulai dari awal sampai kepada akhirnya itu banyak atau penuh dengan penderitaan. Banyak sekali bahaya yang harus dia hadapi. Bahkan mulai dia dilahirkan, setelah dia lahir ke dalam dunia, orang tuanya harus mengungsi, jadi pengungsi di Mesir. Berarti ada satu hal yang mengancam sehingga dia harus pergi, mereka harus pergi dalam satu keluarga ini ke Mesir. Enggak hanya itu saja, pada waktu dia masuk di dalam usia remaja, saat dia berusia 12 tahun, kita mengetahui di dalam Injil Lukas, dia juga mengalami penderitaan karena orang tuanya salah mengerti dirinya. Mungkin saudara bisa mengingat-ingat bagaimana kehidupan saudara sendiri. Pernahkah saudara merasakan bahwa orang tuaku ini kayaknya nggak memahami apa yang menjadi maksudku. Segala sesuatu yang aku lakukan sepertinya salah terus di hadapan orang tuaku. Ya, dia nggak mengerti aku mau melakukan hal yang baik. Tapi kemudian mereka salah mengerti. Mungkin juga kadang-kadang ya, memang bukan kadang-kadang, sering juga kita bisa jadi salah mengerti apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Tetapi di sini yang kita lihat, orang tua kita mereka juga bisa salah memahami kita. Dan hal ini akan menjadi parah apabila saudara itu misalnya menjadi seorang Kristen satu-satunya di dalam keluarga itu. Dan orang tua saudara bukan orang percaya. Wah, itu kesalahpahamannya jauh lebih tinggi lagi. Misalnya karena orang tua saudara nggak akan memahami kenapa sih hari Kamis harus ikut Bible study, kenapa harus belajar Alkitab, ngapain buang-buang waktu saja, lebih baik bantu orang tua misalnya, atau lebih baik melakukan hal yang lain, belajar yang lain. Mereka tidak bisa memahami. Mereka juga nggak bisa memahami bahwa kita perlu untuk bersekutu, kita perlu untuk berdoa, kita perlu untuk membaca Alkitab. Mereka nggak paham tentang itu. Dan ini suatu hal yang bisa menjadi suatu seperti penderitaan di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus juga memiliki orang tua waktu di muka bumi, dia memiliki orang tua yang juga tidak memahami bahwa dirinya itu memiliki satu hubungan yang spesial dengan Allah Bapa.
bahwa dia itu harusnya tinggal di rumah bapaknya dan melakukan pekerjaan bapaknya. Tetapi Maria dan Yusuf tidak mengerti tentang hal itu. Akan tetapi yang terjadi adalah Tuhan Yesus, dia tetap mengikuti mereka, mengikuti Maria dan Yusuf, tinggal bersama-sama dengan mereka dan tunduk kepada mereka. Ini yang bisa kita teladani dari kehidupan Tuhan Yesus. Kemudian saudara, kita masuk di dalam masa 3 tahun pelayanannya. Salah satu hal yang diderita oleh Yesus dari keluarganya pada waktu dia masuk di dalam pelayanannya, itu karena saudara-saudaranya, mereka menganggap Tuhan Yesus ini, dia itu sudah jadi nggak waras. Jadi melihat apa yang dilakukan oleh Yesus saat dia mengumpulkan murid-murid dan dia mulai berbicara, dia mulai mengajar, keluarganya menganggap dia itu tidak waras. Kalau saudara lihat di dalam Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-21, di sana dikatakan waktu kaum keluarganya, keluarga Yesus, mendengar tentang hal itu, tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Bayangkan saudara. Mereka mau mengamankan Yesus atau mungkin mau membawa dia dimasukkan ke dalam rumah, mungkin dipasung, mungkin dikunci supaya dia tidak keluar dan mempermalukan keluarganya. Karena mereka berpikir sudah agak nggak waras ini. Pernah nggak kira-kira saudara mengalami anggota keluarga saudara yang berpikir bahwa dirimu itu sudah menjadi gila gara-gara percaya kepada Yesus? Kalau demikian, maka saudara juga pernah ikut merasakan penderitaan yang pernah dialami oleh Kristus. Tetapi hal yang luar biasa saudara, setelah kematian dan kebangkitan Yesus, orang yang kemudian menjadi gembala gereja yang ada di Yerusalem, itu adalah Yakobus, saudara Yesus sendiri, yang awalnya menganggap Yesus ini sudah nggak waras lagi. Tapi dia ada pemulihan. Karena Yesus setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada Yakobus saudaranya. Dan akhirnya kita mengetahui bahwa di gereja yang ada di Yerusalem digembalakan oleh Yakobus, saudara Yesus. Nah, saat kita melihat kehidupan Yesus, kita bisa melihat bahwa kemanapun dia pergi, tidak hanya dia mendapatkan ada teman-teman yang baru, dia juga mendapatkan banyak musuh yang baru. Kalau saudara dan saya, kalau kita mengikut Kristus, maka kita juga akan memperoleh teman-teman yang baru. Plus musuh-musuh yang baru juga. Jadi itu tidak terhindarkan karena kita mengambil bagian di dalam kehidupan Kristus. Jika saudara berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu adalah bicara tentang segala halnya itu, segala sesuatunya itu akan indah, semua orang akan menyambut saudara dengan baik, dengan gembira, tidak akan salah paham kepada saudara, saudara diperlakukan bagaikan raja. Sorry to say, gitu kan, maaf ya, hal itu nggak akan mungkin terjadi. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan dengan sangat jelas. Dia berkata dengan begitu jelasnya di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat 18-21. Dia katakan bahwa jika dunia itu membenci kamu, ketahuilah bahwa sebelum membenci kamu, dunia itu telah membenci aku, kata Tuhan Yesus. Sekiranya kamu berasal dari dunia ini, tentu dunia akan mencintai kamu sebagai miliknya. Namun karena kamu bukan berasal dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah firman yang kukatakan kepadamu, kata Yesus. Seorang hamba tidaklah lebih besar dari tuannya. Jika mereka telah menganiaya aku, maka mereka pun akan menganiaya kamu. Jika mereka memelihara firman-Ku, mereka pun akan menuruti perkataanmu. Tetapi mereka akan melakukan semuanya ini terhadapmu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Wow. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara. Bahkan Dia juga berkata di dalam Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Matius 10 ayat 34 sampai 36. Dikatakan bahwa janganlah kamu mengira bahwa aku datang untuk menebarkan damai di atas bumi. Aku tidak datang untuk menebarkan damai, tetapi pedang.
Karena aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya dan anak perempuan dari ibunya, serta menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh seseorang adalah seisi rumahnya. Dan Tuhan Yesus dia mengalami semuanya itu di dalam keluarganya sendiri. Dia mengalami penderitaan karena orang-orang, mungkin ada sebagian orang yang takut akan dirinya, ada orang-orang yang berbicara buruk di belakang punggungnya misalnya. Mungkin juga ada orang-orang yang mereka berencana membunuh dia. Dia mengalami penderitaan ini semuanya, saudara. Dan dia juga mengalami penderitaan tiba-tiba dalam waktu yang singkat, dia kehilangan hampir seluruh followersnya. Bayangkan, kalau tiba-tiba Instagram saudara yang ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu followers itu tiba-tiba semuanya unfollow saudara pada hari yang sama. Kira-kira seperti apa penderitaan saudara? Sudah susah-susah untuk melakukan memanjat sosial, tiba-tiba dalam satu hari banyak yang langsung unfollow. Dan Tuhan Yesus mengalami hal ini. Di awal khotbahnya kan, ada 5.000 orang yang datang mendengarkan. Itu laki-laki aja, belum perempuan dan anak-anak. Dan kemudian suatu kali pada akhir khotbahnya, pada akhir pengajarannya, yang tinggal cuma 12 orang saja. Yang lainnya pergi semua. Unfollow Yesus. Dan kepada 12 orang yang terakhir itu, yang masih tersisa itu, Tuhan Yesus berkata, kalian juga nanti akan meninggalkan aku. Ini penderitaan yang dialami Tuhan Yesus. Saudara, mengikut Kristus itu bisa membuat saudara dan saya kehilangan teman. Kita mungkin bisa kehilangan sahabat kita. Memang benar bahwa saat kita menerima Kristus, saat kita menjadi orang percaya, kita juga mendapatkan sahabat yang bahkan lebih karib, lebih dekat daripada seorang saudara. Tapi kita juga akan kehilangan sahabat yang lainnya. Dan adalah salah bahwa saat kita mengatakan bahwa kalau ikut Yesus itu semuanya akan baik-baik saja, tidak akan ada lagi penderitaan. Itu adalah hal yang salah. Karena kebenarannya firman Tuhan mengatakan bahwa kita juga ikut berbagi di dalam penderitaannya. Tuhan Yesus tahu bagaimana rasanya mendapatkan kesuksesan yang semu. Kelihatannya sukses, tapi dia tahu itu semuanya hal yang semu. Suatu hari waktu dia masuk ke dalam kota Yerusalem, orang-orang bersorak, Hosana, Hosana. Tapi dia tahu itu adalah hal yang palsu. Sebab dalam beberapa hari saja, Hosana akan berganti dengan salibkan dia, salibkan dia. Saudara, kalau saudara pernah mengalami satu kekecewaan, karena ada hal yang terjadi dalam hidup saudara, dan itu terjadi karena saudara melakukan sesuatu untuk Yesus. Ingatlah bahwa Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Dia pernah dicobai dalam segala hal sama seperti kita. Dan dia telah menang. Dia juga harus menghadapi kenyataan bahwa ada salah satu dari sahabatnya mengkhianati dirinya. Dan juga sahabat-sahabatnya yang lain, mereka melarikan diri dan meninggalkan dia sendirian. Dia harus menanggung malu karena dia ditelanjangi di depan umum. Dia diludahi. Dia harus menanggung kesakitan karena dia dicambuki dengan begitu rupa. Ini yang dialami Tuhan Yesus. Dia sudah mengalami semua penderitaan itu. Tapi satu hal yang menjadi penghiburan bagi kita, saudara. Bahwa di tengah semuanya itu ada Allah, sumber penghiburan yang menghibur kita. Dia selalu menyertai kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, di saat orang-orang itu, para imam, mereka mengorbankan domba untuk jadi korban bakaran gitu kan. Domba itu akan diambil dan kemudian disembelih dengan cepat supaya domba itu langsung mati. Mereka tidak menyiksa domba itu baru kemudian domba itu disembelih. Itu yang terjadi di dalam Perjanjian Lama. Tetapi saudara, pada saat anak domba Allah, dia yang datang untuk menghapus dosa dunia, yang mereka lakukan, mereka tidak melakukan membunuhnya dengan cepat. Dia harus dicambuki dulu sampai darahnya udah, badannya bahkan tidak seperti badan manusia lagi, seperti badannya dibajak gitu kan. Kemudian
dia dipakukan ke atas kayu salib. Dan orang yang disalib itu butuh waktu berjam-jam sampai orang itu bisa mati. Dan ini suatu hal yang mengerikan, penderitaan yang begitu berat. Dan di dalam penderitaan itu, saudara, kita melihat bahwa Yesus itu dia mati pada usia 33,5 tahun. Itu adalah usia prima dari seorang laki-laki, seorang pria. Itu usia yang lagi kuat-kuatnya dia mati pada saat usia seperti itu. Dan Paulus mengatakan, kalau kamu mau mengikut Kristus, kamu juga berbagi di dalam penderitaannya. Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama. Dia mengatakan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33, semuanya ini telah kukatakan kepadamu, supaya di dalam aku kamu beroleh damai sejahtera. Di dalam dunia ini kamu mengalami penderitaan, tetapi teguhkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara perlu ingat bahwa saat kita mengikut Kristus, masalah itu pasti akan mengikuti kita. Dan mungkin masalah itu akan membawa kita kepada salib sebelum akhirnya membawa mahkota bagi kita yang kita terima dari Allah. Tetapi di dalam hal yang semacam itulah, di dalam penderitaan yang seperti itulah, di dalam kesesakan, di dalam kesulitan karena kita percaya kepada Kristus, karena kita memberitakan Injil Kristus, karena pelayanan kita kepada Kristus, saat kita mengalami semuanya itu, kita bisa menemukan penghiburan dari Allah. Penderitaan yang dimasukkan di sini adalah penderitaan yang kita alami karena kita memang berada di dalam pelayanan untuk kita melayani Kristus, untuk kita memberitakan Injil. Ini bukan penderitaan gara-gara saudara misalnya nyolong ayam kemudian digebuki orang satu kampung. Itu bukan penderitaan yang seperti itu. Tapi ini bicara tentang penderitaan karena kita mengikut Kristus, karena kita melakukan pelayanan untuk kemuliaan nama Kristus. Bukan berarti kalau misalnya kalau saudara punya penyakit dan lain sebagainya itu bukan suatu hal yang menyakitkan. Bukan berarti kalau saudara ketangkap nyolong ayam dan digebuki orang satu kampung itu tidak menyakitkan. Tetapi penderitaan yang dimaksudkan di dalam surat 2 Korintus ini adalah penderitaan yang kita alami saat kita berada di dalam pelayanan kita bagi Kristus. Di dalam penderitaan yang seperti itulah kita mendapatkan penghiburan dari Allah. Ayat yang kelima, 2 Korintus pasal yang pertama, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Paulus kemudian dia cerita bagaimana dia mengalami penderitaan yang begitu berat yang terjadi di kota Efesus gara-gara dia memberitakan Injil di sana. Dan di dalam situasi yang seperti inilah, saat kita memberitakan Injil, saat kita melakukan pelayanan untuk kemuliaan nama Kristus, dan kita menghadapi penganiayaan, kita menghadapi penderitaan, kita bisa mengklaim janji ini, bahwa ada penghiburan di tengah penderitaan kita. Terus mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih orang Kristen itu menghadapi penderitaan yang jauh lebih berat, jauh lebih banyak, daripada orang-orang yang lainnya yang bukan Kristen? Mengapa kita sebagai orang Kristen saat kita mau malah melakukan hal yang baik, melakukan kebajikan, berusaha menolong orang, berusaha untuk memberikan keselamatan bagi orang melalui pemberitaan Injil yang kita sampaikan, berusaha supaya orang lain ini mereka mendapatkan kehidupan, malah kita mendapatkan penderitaan. Saat kita berusaha untuk memberikan orang lain kepada orang lain ini sukacita supaya ada damai sejahtera dalam hidup mereka, kita mau tolong mereka. Tapi kenapa kita malah menderita? Kenapa malah ada penganiayaan? Ada 3 alasan, saudara. Alasan yang pertama itu karena dunia. Sebab mereka yang lahir dari daging membenci mereka yang lahir dari roh. Contohnya kalau kita lihat di dalam Kejadian, Ismail membenci Ishak karena Ismail lahir dari daging dan Ishak dari roh. Jadi ini sebenarnya 2 hal ini aja, lahir dari daging atau dari roh ini. Itulah yang membedakan umat manusia. Perbedaannya itu ada di sini, bukan bicara perbedaan antara misalnya warna kulit, suku apa, bangsa apa, bukan. Itu semua tidak membedakan.
Yang membedakan adalah apakah dia lahir dari daging atau dari roh. Mereka yang lahir dari daging menganiaya yang lahir dari roh. Itu memang seperti itu adanya. Dan perbedaan itulah yang kemudian menimbulkan satu kecemburuan, ya kan, menimbulkan ada iri hati, menimbulkan kebencian. Mengapa Allah kok sepertinya lebih dekat dengan orang-orang yang lahir dari roh? Sebenarnya sama saja, Allah mengasihi semua umat manusia. Tapi di sana muncul ada kecemburuan, ada iri hati, ada kebencian yang mengarah kemudian terjadinya penganiayaan. Sama seperti misalnya gini, saudara pernah mendengar tentang antisemit kan, terhadap bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, ya kan? Selain ada antisemit juga ada antikristus, ada antikristen juga ada. Jadi ini sebenarnya hal yang nggak bisa dijelaskan. Kenapa kok tiba-tiba ada, bukan tiba-tiba, kenapa ada satu kebencian yang begitu besar, yang begitu mendalam terhadap orang Yahudi, dan juga kenapa kok ada kebencian terhadap orang Kristen? Kenapa bisa demikian? Itu semuanya karena dunia itu bermusuhan dengan Allah. Dunia itu memusuhi Allah. Yakobus 4 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Dunia ini nggak mau bersahabat dengan Allah. Karena itu, ya karena kita berasal dari Allah, ada penganiayaan terjadi pada kita. Kita tidak bisa menjadi sahabat Allah dan sahabat dunia pada saat yang bersamaan. Sama seperti Tuhan Yesus mengatakan kamu tidak bisa berbakti atau melayani Allah dan juga Mammon pada saat yang bersamaan. Alasan yang kedua, saudara, selain yang pertama adalah bicara tentang dunia, karena dunia memang memusuhi Allah. Alasan yang kedua, karena ada iblis, ada si jahat, yang memang dia membenci Allah. Dan dunia ini, seperti tadi dikatakan bahwa dunia ini ada dalam kekuasaan iblis. Ya. Seperti di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima kan, bahwa seluruh dunia ini berada di bawah kekuasaan si jahat. Karena itu iblis dia menentang kita. Karena gara-gara kita itu bisa menjungkir balikkan dunianya. Dunia ini dalam kekuasaan dia, tapi kemudian saat kita datang ke sana, kita memberitakan Injil, malah menjungkir balikkan dunianya. Karena itu iblis nggak suka sama kita. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, mengapa orang Kristen menderita, itu adalah karena Allah itu sendiri. Memang dunia membuat saudara menderita. Iblis bisa membuat saudara juga menderita. Tetapi Allah juga mengizinkan penderitaan itu terjadi. Kenapa demikian? Karena emas dimurnikan dengan api. Emas itu tidak dilukai oleh api, tetapi karena begitu ada panas dari api itu yang membakar dia, nilai dari emas ini makin meningkat, dia makin murni. Perapian itulah yang membuat anak-anak Allah makin kuat dalam iman mereka kepada Allah, yang membuat mereka makin bersandar kepada Allah. Saudara, saya perhatikan kan, di zaman dahulu kan, saat saya cari di Google, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang memurnikan emas pada saat itu biasanya dibakar kan, dipanaskan di dalam satu wadah itu, dan kemudian mereka mengambil, dipakai satu alat itu, diambil bagian yang tidak murni itu yang mengambang di atas itu. Nah, sampai kapan itu dilakukan? Sampai orang yang sedang memurnikan emas ini bisa melihat pantulan wajahnya sendiri di permukaan emas itu. Di sana dia menemukan bahwa emas ini sudah murni. Allah mengizinkan kita melalui api itu. Dia mengizinkan kita masuk di dalam perapian, mengalami penderitaan, karena dia sedang mau menyingkirkan hal-hal yang tidak murni dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai dia melihat wajahnya dia sendiri itu terpancar dengan sempurna dari kita. Sampai dia melihat Kristus itu benar-benar terpancar dari wajah kita. Oh, ini hal yang dahsyat luar biasa. Kita akan pelajari lebih lanjut ini di pasal-pasal berikutnya. Dan inilah yang dilakukan Allah kepada orang-orang Kristen. Dia mengizinkan kita untuk masuk di dalam perapian. Tetapi kabar baiknya adalah kita tidak masuk di dalam perapian itu sendirian. Kata penghiburan atau kata comfort itu tadi.
itu berasal dari dua kata. Dari kata come dan fort. Fort artinya benteng, artinya kuat, berani. Sedang come artinya di samping. Jadi comfort itu bicara penghiburan yang memiliki arti kita menjadi berani di samping seseorang, di samping satu pribadi. Sama seperti gini, ingat ceritanya di kitab Daniel, ada Raja Nebukadnezar, kemudian ada Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat, kemudian mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Begitu panasnya hingga orang yang melemparkan mereka pun mati, gosong. Mereka dikatakan gini, kan ada 3 orang yang dimasukkan di sana, gitu kan. Raja yang ngomong, tanya, berapa orang masuk di sana? Ada 3 orang kan? Benar, iya Raja, ada 3 orang. Tapi kemudian si Raja mengatakan, tetapi kenapa ada 4 orang yang aku lihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api? Mereka tidak terluka. Dan yang keempat, orang yang keempat itu, rupanya, wajahnya itu seperti anak dewa, seperti anak Allah. Saudara, kita mendapatkan penghiburan. Artinya kita menjadi berani karena kita berada di samping Dia. Kita bukan jadi berani karena kita dengan kemampuan kita, karena kita sendiri kita mau memberanikan diri kita. Enggak. Tetapi kita menjadi berani bersama dengan Tuhan. Dan inilah bagaimana Dia, Allah, menghibur kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan saudara di dalam penderitaan yang saudara alami. Karena itu jangan takut, saudara. Sebab kemanapun kita pergi, selalu ada yang menyertai kita. Selalu ada yang mengikuti kita. Kita tidak pernah sendirian. Mazmur 23 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bayangkan, saudara, kemanapun kita pergi, ada kebajikan, ada kemurahan yang selalu mengikuti kita. Dan itu janji yang ada di dalam perjanjian lama. Sedangkan kita sekarang ada di dalam perjanjian baru. Lalu apa yang mengikuti kita di dalam perjanjian baru? Alkitab mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru bagi orang yang percaya ada tanda-tanda ajaib, ada mujizat yang mengikuti kita. Markus 16 mengatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Ini menyertai kita. Tidak sekedar kebajikan dan kemurahan, tapi ada tanda-tanda dan mujizat menyertai kehidupan kita. Saudara, Allah tidak akan pernah membuat saudara bebas dari penderitaan selama saudara masih ada di dunia ini. Dia tidak pernah berjanji bahwa kamu akan hidup, pokoknya hidupmu itu nyaman semuanya. Nggak pernah akan ada bahaya dalam hidupmu. Nggak pernah akan ada masalah. Kamu nggak akan pernah khawatir, nggak akan ditempa krisis. Ya. Dia tidak pernah mengatakan hal yang seperti itu. Oleh karena itu kita juga jangan pernah memberikan janji-janji palsu kepada orang. Oh, kalau kamu ikut Kristus, kalau kamu percaya pada Yesus, maka semua hidupmu akan enak, kamu akan nyaman. Jangan pernah mengatakan seperti itu, karena itu adalah dusta. Allah tidak pernah mengatakan hal yang demikian. Tetapi Allah mengatakan, aku menghibur kamu di dalam segala penderitaan. Sehingga kamu bisa sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kamu terima sendiri dari aku. Allah mengatakan, aku berdiri bersamamu di tengah mara bahaya seperti apapun, supaya kamu juga bisa berdiri bersama dengan mereka, orang-orang yang lain di tengah bahaya yang sedang mereka hadapi. Jadi Allah, Dia memberikan keberanian pada kita, sehingga kita juga bisa memberi keberanian bagi orang lain yang membutuhkan. Di ayat yang ke-7 dikatakan, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami.
Sama seperti kalau kita membaca atau kita mendengar kisah para martir, bagaimana mereka menderita karena iman mereka kepada Kristus. Itu rasanya seakan-akan mereka juga sedang berdiri bersama-sama dengan kita di tengah penderitaan yang sedang kita alami, saudara. Bagaimana penghiburan yang mereka telah terima dari Allah itu juga menghibur kita. Saat kita membaca kisah-kisah seperti itu, makin kita seakan-akan berkobar-kobar, makin berani, makin dikuatkan, bukan malah kita makin menjadi takut. Dan Paulus mengatakan dengan bahasa yang cukup tegas di sini kan. Dikatakan di ayat yang ke-8, sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Jadi dia ceritakan betapa parahnya penderitaan yang dia miliki. Kayak ini bahasanya itu kayak bukan yang diucapkan oleh orang Kristen. Seakan-akan seperti itu. Dia mengatakan beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ya kan? Kita sebagai orang Kristen nggak pernah diajarkan, oh kamu putus asa ya. Nggak ada. Tapi Rasul Paulus mengatakan hal ini. Beban yang dia alami saat itu begitu berat, sehingga dia merasa bahwa nggak ada lagi lah harapan untuk tetap bisa hidup. Mungkin kali ini aku akan mati. Jadi beban yang ditanggungkan atas kami itu begitu besar, begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Saudara pernah mengalami hal yang semacam ini? Berada di dalam posisi yang paling rendah dalam hidup saudara? Berada dalam penderitaan yang begitu berat, yang paling berat lah, sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan dalam penderitaannya yang dia alami di Efesus atau di Asia Kecil itu, Paulus mengatakan di ayat yang ke-9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Kami sudah nggak ada harapan lagi untuk hidup. Mungkin sebentar lagi kami akan mati di sini. Saudara, mungkin kita nggak tahu dengan pasti apa yang terjadi ya, peristiwanya seperti apa detailnya pada saat itu, pada saat Paulus mengalami hal yang sangat berat dan yang mengerikan, yang sampai dia berputus asa, kayaknya matinya sebentar lagi, ya kan? Kita nggak tahu apa yang terjadi. Cuman kita bisa mendapatkan sedikit gambaran tentang hal ini. Itu penyebabnya gara-gara apa? Gara-gara uang. Gara-gara perekonomian di kota Efesus ini jadi goncang. Gara-gara ada kebangunan rohani yang terjadi di sana. Nah, saudara harus tahu bahwa kota Efesus itu merupakan kota atau satu tempat pemujaan, pusat pemujaan Dewi Artemis atau Diana. Ya kan? Jadi Diana atau Dewi Artemis ini disebut sebagai Dewi Kesuburan, dia juga disebut sebagai Dewi Pelindung, dia juga untuk Dewi untuk berburu gitu kan. Itu dan pusat penyembahannya ada di kota Efesus. Oleh karena itu banyak orang datang dari berbagai tempat ke Efesus untuk melakukan penyembahan. Dan ini menjadi sumber penghasilan tersendiri bagi orang-orang di Efesus. Jadi di sana ada orang-orang yang membuat kayak patung-patung kecil gitu kan, souvenir seperti itu, tapi untuk tujuan penyembahan. Jadi misalnya bikin patungnya si Diana ini, bikin patung dari kuil yang ada di sana, dan itu dijual. Nah, di sana ada orang namanya Demetrius. Saudara bisa baca ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ya. Ceritanya ada di sana, aja dibaca sendiri. Jadi ada orang namanya Demetrius, dia ini seorang tukang perak. Jadi dia pekerjaannya adalah membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Ya, dan usahanya itu menghasilkan penghasilan yang nggak sedikit bagi dia dan bagi tukang-tukangnya. Dan kemudian yang terjadi adalah di Efesus, Paulus berkeliling, dia memberitakan Injil di sana. Dia tidak pernah menentang, jadi Paulus nggak pernah menentang, kamu harus tinggalkan Artemis, kamu harus buang Artemis, nggak seperti itu. Tapi dia hanya memberitakan Injil, memberitakan apa yang sudah terjadi, kabar baik bahwa Kristus telah menyediakan keselamatan bagi semua orang. Dan karena pemberitaannya ini, banyak orang menjadi percaya. Jadi ini yang perlu kita lakukan, saudara. Waktu kita misalnya menghadapi ada orang penyembahan berhala dan lain sebagainya, kita nggak perlu menyalah-nyalahkan mereka. Beritakan saja Injil. Sebab di sanalah ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, banyak orang percaya, jadi banyak orang mulai meninggalkan penyembahan kepada Artemis. Akibatnya penghasilan
Demetrius dan juga tukang-tukangnya, orang-orang yang seperti mereka ini menurun drastis. Dan saat kantong seseorang itu terusik, orang itu bisa murka. Ya. Nah, saudara bisa baca ini secara lengkap di Kisah Rasul pasal yang ke-19. Dan hal ini kan saudara, ini pengalaman yang pernah terjadi pada saya beberapa tahun yang lalu. Pada waktu itu kami mau melakukan penginjilan di India. Dan gara-gara di waktu yang sebelumnya, kira-kira beberapa bulan sebelumnya, itu sebelum saya sampai di India situ, dari tim kami juga melakukan penginjilan yang sama di satu tempat di mana di situ ada sungai, dan sungai ini adalah tempat di mana setiap tahun semua orang itu datang ke sana untuk mandi di sungai ini. Tujuannya adalah membersihkan dosa-dosanya. Dan pada waktu itu kita buat acara di sana. Dan kita sampaikan bahwa semua dosa sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Akibatnya banyak orang yang menjadi percaya, perekonomian di tempat itu menjadi hancur. Gara-gara nggak ada orang lagi yang mau datang ke sana. Karena itu, waktu saya sudah sampai di sana, lagi menunggu salah satu teman lagi yang datang, rupanya acara tidak boleh dijalankan. Karena mereka menganggap bahwa kami ini bahaya atas kestabilan ekonomi. Jadi ini satu hal yang terjadi, nggak hanya pada zaman Rasul Paulus, zaman sekarang pun juga bisa terjadi seperti ini. Dan pada saat itu saudara, Paulus merasa masalah ini begitu besar, begitu berat, dia sampai putus asa akan hidupnya. Seakan-akan dia tahu aku pasti mati gara-gara ini. Tetapi kemudian Allah campur tangan dan Allah melepaskan Paulus. Seperti apa? Baca Kisah Rasul pasal yang ke-19. Nah, Allah itu saudara, dia tahu kapan waktu yang paling tepat untuk melepaskan kita dari penderitaan itu. Dia memang tidak langsung bereskan begitu penderitaan itu datang, langsung di awal-awal langsung diselesaikan. Enggak, dia izinkan kita mengalami penderitaan itu. Tapi dia tahu kapan waktunya untuk melepaskan kita dari sana. Dia tahu kapan waktunya memberikan penghiburan kepada kita. Dia mungkin mengizinkan supaya saudara dan saya mengalami, misalnya sampai kita mengalami kematian. Tapi kita perlu ingat saudara, bahwa dia adalah Allah yang membangkitkan orang dari kematian. 2 Korintus 1 ayat yang 9-10 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi Paulus mengatakan Allah mengizinkan kita mengalami penderitaan supaya apa? Kita makin bersandar kepada Dia. Saudara, permasalahannya adalah seringkali sebelum kita mengalami penderitaan, sebelum kita menderita, kita nggak mau bersandar kepada Allah. Kita malah bersandar mengandalkan diri kita sendiri. Sebelum kita menghadapi satu jalan yang buntu, sebelum kita jatuh di dasar yang paling dalam, kita cenderung mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri. Tapi pada saat kita benar-benar misalnya hampir remuk ditimpa tekanan itu, sampai kita telah berada di dasar yang paling dasar, yang paling bawah, saat itulah kita baru melihat ke atas. Kita mau bersandar kepada Dia. Kita berkata, Allah, Tuhan, aku nggak sanggup lagi. Aku tak sanggup lagi. Kan ada lagu itu ya. Kemudian Allah berkata, aku yang sanggup. Aku sanggup untuk mengangkatmu kembali. Aku sanggup untuk membantumu berdiri. Aku bisa melepaskan kamu. Aku bisa menyelamatkan kamu. Dan ini semua saudara, yang indah adalah, ini semua juga terjadi karena ada satu faktor yang sangat luar biasa, yaitu faktor doa dari orang-orang yang tidak sedang menderita. Jadi kalau kita mendengar ada orang-orang yang menderita karena imannya, karena mereka percaya kepada Kristus, maka kita yang saat ini mungkin tidak mengalami hal yang demikian, harusnya kita mendoakan orang-orang yang seperti itu. Mungkin dia menderita penganiayaan karena orang tuanya bukan orang percaya. Karena kita tidak mengalami hal itu, maka ini merupakan tugas bagi kita
untuk mendoakan orang-orang yang semacam ini, yang sedang mengalami penderitaan. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus di ayat yang ke-11, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang bersyukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa yang mereka lakukan untuk kami. Jadi Paulus mengatakan karena kalian juga, kamu juga bisa ikut mengucap syukur kepada Allah, karena kamu juga memiliki bagian dalam karunia yang telah kami peroleh, di dalam penghiburan yang sudah kami peroleh. Saudara, jadi ada contoh di sini bagaimana orang percaya kita bisa saling menopang di dalam doa kita saat ada orang yang lain, sesama orang percaya mengalami penderitaan. Dan ini hal yang indah. Saudara ingat kan, di Kisah Rasul ada kisah di mana Simon Petrus, karena dia memberitakan tentang Yesus Kristus yang telah bangkit, kemudian dia ditangkap, dia dipenjara, kemudian dia dilepaskan oleh malaikat, rantai yang membelenggunya itu terlepas, pintu-pintu penjara terbuka dan dia berjalan keluar. Nah, di sana kan, ini ada kisah yang menarik di sini, kisah 12. Di sana dikatakan kan, setelah dia keluar, dia berpikir sebentar, kemudian dia pergi, aku sebaiknya pergi ke rumahnya Maria, ibunya Yohanes yang disebut Markus, jadi Yohanes Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Jadi orang-orang percaya saat itu berdoa di rumahnya si Maria ini. Mereka mendoakan bahwa ada Simon Petrus lagi di penjara. Nah, kemudian yang lucu adalah waktu si Simon Petrus sampai di rumah itu, dia ketuk pintu gerbang, kemudian datang seorang hamba perempuan, jadi seorang misalnya budak lah di situ kan, budak perempuan namanya adalah Rode. Jadi, Rode ini nama perempuan ini ya, bukan merek mic ya. Nah, si Rode ini datang cari tahu siapa yang ketuk-ketuk pintu, karena saat itu mereka sedang dalam kondisi yang agak takut-takut mungkin karena kawan mereka si Simon Petrus ini ditangkap ya kan, karena memberitakan Kristus. Kemudian saat dia mengenali suara Petrus ya kan, karena dia begitu senang, si Rode ini begitu senangnya ya, dia nggak buka pintu gerbang itu, kemudian dia masuk ke dalam, beritahu sama teman-teman yang lain bahwa Petrus itu ada di depan pintu. Kemudian mereka ngomong sama si Rode ini, kamu itu ngigo ya kan? Si Petrus ini lagi ada dalam penjara gitu. Tapi si Rode bilang, iya itu Petrus itu di sana. Mereka bilang, itu malaikatnya. Tapi Petrus terus ketuk pintunya, sehingga akhirnya mereka buka pintu dan mereka melihat bahwa ada Simon Petrus di sana. Jadi mereka jadi heran, mereka tercengang-cengang di sana. Ini hal yang lucu, saudara. Mereka berdoa mendoakan Simon Petrus yang ada di dalam penjara, tapi mereka tidak pernah mengira bahwa Simon Petrus benar-benar bisa keluar dari penjara dan bertemu dengan mereka. Jadi Tuhan, dia tahu kapan waktunya untuk bisa membawa umatnya keluar dari penderitaan. Dia mengizinkan umatnya untuk masuk dalam penderitaan dan dia pasti membawa mereka keluar dari penderitaan. Karena di dalam penderitaan itu dia bisa memberikan penghiburan. Dia berikan penghiburan sehingga saat kita bisa keluar dari penderitaan itu, kita juga bisa mampu menghibur orang lain yang berada di dalam penderitaan. Mereka yang menderita karena hal yang kecil dikuatkan oleh orang-orang atau mereka yang telah mengalami penderitaan yang besar. Jadi saat kita melihat ada orang menceritakan bagaimana Allah telah menghibur mereka, memberikan penghiburan di dalam satu masalah yang jauh lebih besar daripada masalah yang kita miliki, kita juga dikuatkan bahwa dengan masalah yang sebegitu hebatnya, yang sebegitu beratnya, Allah tetap memberikan penghiburan, menyediakan jalan keluar. Aku juga memiliki pengharapan yang sama, ada penghiburan dari Allah. Oleh karena itu, saat penderitaan itu datang di dalam hidup saudara, karena iman saudara kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Bahwa Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, Allah yang sumber segala penghiburan itu, menghibur kamu dalam segala penderitaan, sehingga kamu sanggup untuk menghibur orang-orang lain yang berada dalam berbagai macam penderitaan dengan penghiburan yang telah kamu terima sendiri dari Allah. Mari kita berdoa.
Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami diajarkan bahwa di dalam apapun yang kami hidupi, yang kami jalani, yang sedang kami alami pada saat ini, sekalipun berada di dalam penderitaan, dalam hal yang tidak mengenakan, karena kami percaya kepada Engkau, karena kami memberitakan Injil-Mu, kami memiliki penghiburan. Dan saat kami keluar dari permasalahan ini, atau bahkan kami masih ada di dalam permasalahan itu, kami juga bisa menguatkan orang-orang lain bahwa Allah sumber penghiburan itu. Allah yang menghibur kami, yang selalu beserta dengan kami, memberikan kekuatan bagi kami, memberikan kemampuan bagi kami untuk tetap berani maju menatapi hari esok. Karena kami tahu bahwa segala sesuatunya pasti akan baik. Segala sesuatunya adalah shalom, karena kami memiliki kasih karunia dari Allah Bapa yang melimpah di dalam kehidupan kami. Dia tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu kami juga bisa menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kami yang sedang mengalami penderitaan. Kami bersyukur melalui apa yang sudah Engkau sampaikan pada malam hari ini. Dan kami mau melihat betapa lebih lagi diri kami bisa memancarkan Kristus dimanapun kami berada. Kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.